Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, para murid memberitakan bahwa orang harus bertobat. Pertobatan biasanya dipahami sebagai penyesalan akan dosa dan kembalinya anak yang hilang. Bertobat berarti berbalik dari kehidupan yang jauh dari Allah menuju persatuan yang mesra dengan Allah. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan pertobatan. Tentunya karena banyak orang yang hidup jauh dari Tuhan. Dan Yesus ingin agar orang-orang ini kembali kepada keselamatan. Tugas para pewarta adalah mengingatkan akan pertobatan, akan hukuman yang terjadi jika orang tidak bertobat. Dalam pertobatan, orang melakukan silih dan juga menanggung penitensi, sehingga bisa saja pertobatan itu dilihat sangat dekat dengan hukuman. Kita lupa bahwa pertobatan itu lahir dari kasih Allah akan umatnya, cinta Bapa akan anak-anak kesayangannya. Sehingga pertobatan itu mestinya menjadi sebuah jalan yang dilalui dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih,
Maka pertobatan tidak membawa kita pada pemahaman tentang Allah yang menghukum. Pertobatan harus membawa kita pada penghayatan bahwa Allah mengampuni. Pertobatan adalah sebuah jawaban dari kasih Allah yang begitu besar, yang tidak mau anak-anaknya hilang, melainkan kembali pada pelukannya yang mesra. Kita tidak perlu malu atau tertekan dalam menjalankan pertobatan, karena sejatinya pada saat itu kita menemukan kasih Allah yang begitu besar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim dan Pengampun, Engkau tidak menolak orang berdosa yang bertobat. Kasih-Mu begitu besar, sehingga kami senantiasa Engkau panggil untuk hidup bersama Engkau. Semoga kami dapat menapaki jalan pertobatan dengan tulus dan penuh syukur, sehingga keselamatan kami menjadi jalan yang membahagiakan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.